Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini seperti biasa kita mereview sekaligus memberikan rekomendasi. Maaf hari ini agak telat karena ada kepentingan yang dilakukan tadi. Oke, kita baik langsung ke IHSG aja ya. Kita nggak bahas-bahas yang lain. Kita langsung ke teknikal untuk hari ini. Kita bisa lihat IHSG hari ini turun ya. Turun di 1,35%. Saya ngelihat kalau dilihat dari Bollinger Bands ini wajar ya, wajar banget. Kenapa? Karena Bollinger Bands sudah menyatakan ini udah di pucuk, jadi kemungkinan akan ada tren penurunan. Dan saya ngelihat di sini ya wajar, cuman gak wajarnya turunnya cukup lumayan ya, 1,35% gitu ya. Kita bisa lihat di sini besok kemungkinan dia turun sampai berapa, bisa dia menyentuh MA20 nya di 6247. Tapi kalau dari Bollinger Bands sama ini kita bisa lihat sama Fibonacci, kemungkinan dia tuh turun paling dalam hanya sampai sini ya, 6117. Ini paling dalam ya, saya ngelihat ini paling dalam, jadi kemungkinan akan ada tren kenaikan ada ya, karena bisa kita lihat di sini IHSG malah membentuk adanya tren kenaikan. Jadi untuk besok masih ada peluang ada kenaikan ya, itu masih ada. Kalau misalnya pun turun ya itu hal yang wajar ya, hal yang wajar sampai ke sini ya, ke 6121 saya ngelihatnya, ataupun cuma sampai sini di 6207. Itu ya buat IHSG ke depannya seperti apa. Saya ngelihat ini penurunnya wajar, berdasarkan MACD juga adanya tren penurunan, tapi saya ngelihat dari trennya bisa kita lihat bahwa trennya akan ada tren kenaikan, dan prediksi orang-orang tentang harga saham sampai akhir tahun akan sampai ke 7.000 itu masih berpeluang besar ya, masih berpeluang besar. Jadi penurunannya pun ini wajar kalau saya lihat, dan tidak ada hal yang negatif ya. Itu buat IHSG. Selanjutnya kita coba analisa saham mingguan. Kita review. ASI turun ya di 1,76%, tapi kita bisa lihat sebenarnya MACD emang ada tren kenaikan, dan saya ngelihat ASI masih berpeluang besar ya, masih berpeluang besar untuk tren kenaikan. Jadi saya ngelihat masih ada tren kenaikan untuk ASI ini. Kalau untuk CL, teman-teman bisa di daerah batas support ini paling kecil ya di 5.350, tapi saya ngelihat besok karena banyak saham yang turun ya, saya ngelihatnya harusnya besok IHSG naik ya. Tapi karena Jumat saya berpikir dua kali gini ya, apakah mungkin bisa turun atau adanya tren kenaikan ya. Itu untuk ASI, tapi apakah dia bisa koreksi dikit lagi? Bisa ya, saya ngelihat masih bisa, tapi dia tipis karena besok dia akan terlihat garis hijaunya di sini ya untuk dari MACD-nya. Itu ASI. Selanjutnya ada ACES. ACES hari ini naik ya, naik di 1,29%. Jadi berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan. Jadi ACES ini masih berpeluang ada kenaikan nggak Bang? Jadi saya ngelihat masih ada peluang kenaikan ya, walaupun IHSG turun, tapi saya ngelihat ACES ini. Kenapa saya merekomendasikan ACES? Karena harganya udah disupport ya, makanya saya merekomendasikan. Ini sangat berpeluang bagi teman-teman untuk bisa miliki ACES ya. Dia bisa sampai ke harga naik ke 7,89% di harga 1.655. Masih berpeluang banget untuk ACES. Jadi yang udah hold ACES ya simpan aja dulu. Kalau mau cari untung banget gede-gede enggak, ya ikuti aja saham pom-pom itu gitu. Tapi kan kita pakai analisa dalam melakukan pembelian saham ya. Selanjutnya Wika hari ini naik turun di 2,24%, tapi
Wika ini sedikit agak ini ya, agak tipis kenaikannya ya dalam minggu ini ya. Dia tuh malah minus ya sebenarnya, malah minus di 1,19 ini ya. Kita coba lihat. Nah, minus kecil ya, selama 4 hari ini dia minus kecil di 0,46%, minus 0,46%. Makanya saya ngelihat peluang Wika besok naik besar ada ya. Tadi dia hampir menyentuh garis supportnya, kemudian dia naik lagi. Ini untuk Wika, besok dia akan coba naik ke MA5 di 1785. Harga berapa bang kalau untuk cut loss di sini ya? Kalau di 1600 ya. Tapi saya kalau merekomendasikan saham, saya nggak pernah merekomendasikan saham untuk harian ya. Maksudnya saya pasti dalam jangka menengah, dalam waktu mingguan ya. Jadi masih berpeluang ada kenaikan, makanya saya merekomendasikan saham tersebut. Selanjutnya INTP hari ini tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Kenapa? Karena INTP naiknya nggak sampai ke atas ya. Kalau dia udah sampai ke atas berarti ada tren penurunan untuk INTP. Tapi dia sampai setengah, terus sekarang ya bingung ya, karena MACD juga ada tren kenaikan, jadi masih berpeluang untuk INTP ada kenaikan, karena saya merekomendasikan di harga support ya teman-teman ya. Saya merekomendasikan di harga support sehingga teman-teman bisa mempertimbangkan dalam membelinya. Selanjutnya SMGR juga gitu ya. SMGR ini dia udah capai puncak, jadi hal yang wajar dia akan turun. Dan saya ngelihat untuk SMGR peluangnya untuk naik kecil ya. Dari awal dia udah naik 9,89% 4 hari ini, jadi saya ngelihat akan ada koreksi-koreksi tipis untuk SMGR. Tapi masih berpeluang ada kenaikan, ada ya. Karena saham itu kita nggak bisa tentukan dengan hanya analisa seperti ini ya. Banyak faktor yang menyebabkan saham itu bisa naik atau turun. Selanjutnya JSMR udah berapa hari ya? 5-7 hari malah turun ya. Ini sedikit aneh ya. Saya ngelihat bahwa apakah JSMR ini ada tren penurunan? Kemungkinan ya. Saya ngelihatnya ada tren penurunan nih. Berdasarkan MA20-nya udah kelihatan adanya tren penurunan. Tapi menurut saya ini udah batas daerah akhir ya, harusnya buat JSMR, dan besok dia harusnya bisa naik. Dan saya ngelihatnya mantul ya, harusnya dia udah bisa mantul ya. Soalnya dia turun dari hari ini cukup lumayan ya, 6% dia turun ya selama 8 hari ini. Jadi saya melihat ada kemungkinan JSMR masih bisa naik ya. Tapi dilihat lagi ini masih ada tren penurunan dari MA20. Selanjutnya BMRI hampir sama seperti INTP tadi ya, SMGR ya. Dia udah naik ke atas ya, jadi hal yang wajar dia harusnya turun. Tapi dari 4 hari ini dia naik di 6,68%. Kemungkinan besok dia ada koreksi tipis. Kalau naik, saya ngeliat naiknya juga lumayan cukup ya, sampai ke harga 6.700. Itu untuk BMRI. Selanjutnya saham harian ya. Ada KLBF hari ini naik di 0,32%. Kenapa ya? Karena tadi saya bilang bahwa saya merekomendasikan harga ini di daerah batas support ya. Jadi untuk dalam mingguan ini saya udah melihat bahwa masih ada potensi untuk dia naik. Jadi saya nggak pernah merekomendasikan untuk harian ya.
Tapi dalam mingguan ya namanya saham pasti ada naik dan turun ya. Itu hal yang wajar. Hari ini dia naik di 0,32%. Sekarang dia udah matahin ini ya, bersenggol antara EMA 5 dan EMA 20. Jadi saya ngelihat masih berpeluang untuk KBF bisa naik ke sampai harga 1595. Selanjutnya Wood ini hampir sama dengan itu ya, dengan JSMR tadi. Tiba-tiba turun dan bisa kita lihat di sini. Dia tuh ARB tadi, hampir ARB, tapi dia coba naik lagi dan sekarang dia tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Bisa kita lihat kenapa seperti itu, karena saya ngelihat dari teknikal ya teman-teman. Jadi teknikalnya udah ada kenaikan, jadi hal yang wajar. Dia udah jatuh ke harga batas supportnya dan dia bisa naik, dan saya ngelihat besok harusnya untuk Wood ada tren kenaikan. Itu untuk Wood. Selanjutnya ada SCMA. CMA malah mengikutin gayanya BMRI tadi ya. Ada JSMR tadi ya. Apakah ada tren penurunan untuk SCMA? Kalau dilihat dari trennya iya ya. Sekilas akan ada tren penurunan, tapi saya ngelihat udah 4 hari ini turun, jadi kemungkinan besok harusnya ada tren kenaikan ya untuk SCMA. Besok batas paling kecilnya di sini ya, di 1815 ataupun 1790. Untuk besok dia akan coba naik dulu ke MA5 nya di 1910 dan 1985. Itu untuk SCMA. Selanjutnya ada Bull tipis juga ya, sideways banget, dan bisa dilihat di sini adanya tren penurunan juga. Walaupun MACD ada kenaikan, saya ngelihatnya Bull masih sideways dan besok dia akan coba naik ke harga 318 dan CL-nya di 292 sama 282. Itu untuk Bull. Selanjutnya ada Breeze karena udah dipucuk ya ternyata ya. Saya ngelihatnya karena udah dipucuk dan dia jatuh ya. Dan sekarang dia ngelewatin batas support dan mantul. Dan saya ngelihat besok peluang Breeze untuk bisa naik ada ya, sampai ke harga 2990. Tapi saya ngelihat peluangnya agak kecil karena dari Bollinger Bands-nya udah mulai menipis ya. Dan besok apakah ada penurunan? Masih ada ya, sampai ke harga 2630 ini ya. Dan di sekitar itu ya. Sampai di sini masih ada tren penurunan. Selanjutnya ada ULTJ. ULTJ turun juga di 1,29% dan dia hampir menyentuh dari supportnya dan dia balik lagi ya, sama kayak tadi. Dan saya ngelihat masih ada tren penurunan masih. Dan apakah ada tren kenaikan? Ya masih ada ya, karena saham ini nggak bisa kita tunjuk wah besok naik, wah besok turun, nggak bisa seperti itu ya, karena banyak faktor yang menyebabkan saham itu turun. Tapi analisa yang bisa kita berikan adalah analisa yang benar-benar udah di teknikal ya, adanya daerah batas harga support yang bisa teman-teman pertimbangkan dalam untuk membelinya. Itu terakhir ada bank. Bank cukup unik di sini karena saya ngelihat dari dia muncul sudah 1 bulan belum ada kata UMA ya, belum ada UMA, karena saya ngelihat ini emang sedikit permainan dari bandar supaya tidak sampai UMA ya. Dan kita bisa lihat naik terus 2 hari turun, terus naik 2 hari turun, dan saya ngelihat besok peluang dia naik tinggi seperti ini ada ya, sekitar 16%-an.
Kenapa saya seperti itu bilang, karena dia masih di atas MA5, saya ngelihat masih ada peluang. Dan besok kenaikannya sampai berapa saya ngelihat di sini ya. Dan ini batas dari MA2, MA Bollinger Bands-nya masih sampai sini ya, 2630 ya. Dan saya ngelihat masih ada tren kenaikan. Kita coba lihat ya. Coba lihat besok, berarti kenaikannya bisa sampai itu berapa persen. Sorry, bisa sampai 28,8%. Jadi saya ngelihat besok kemungkinan bisa sampai 25% ya, untuk bisa dia naik sekitar 20% ya. Kita bisa lihat tuh sekitar 20%. Jadi kalau 20% kenaikannya sampai sini ya, sampai harga 2430. Masih berpeluang, saya ngelihatnya masih ada peluang kenaikannya. Selanjutnya saya akan coba memberikan saham rekomendasi. Saya akan merekomendasikan saham-saham yang benar disupport ya. Yang pertama itu ada Mika. Kita bisa lihat dia udah keluar banget di daerah supportnya ya. Dan saya ngeliat besok harusnya ada tren membayang di sini ya untuk Mika, sehingga adanya tren kenaikan. Apakah bisa ada turun lagi? Ya bisa ya. Saya ngelihat masih bisa sampai ke sini ya, 2760. Tapi saya ngelihat ada kenaikan sekitar 3,38% besok, karena dia akan coba naik ke MA5-nya. Dan saya ngelihat potensi harga ini udah di daerah bawah support ya. Jadi daerah bawah support, kalaupun turunnya cuma paling lama 2 hari ya. Saya ngelihatnya paling lama 2 hari dan dia akan coba naik. Itu tuh bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya ini ya, kita coba lihat contohnya, dia udah keluar dan tiba-tiba dia naik tinggi ya. Nah, ini saya rekomendasikan Mika untuk esok hari. Jadi bisa lihat teman-teman, ada dia ini keluar tapi naik tipis, terus 2 hari dan dia naik. Nah, makanya saya perhatikan dari trennya, ada kemungkinan 2 hari ke depan masih ada tren kenaikan. Begitu juga dengan saham ini ya, saham yang lagi anjlok ya, seperti Antam. Walaupun dia besok saya sih ngelihatnya besok dia nggak akan naik, tapi saya ngelihat dia besok akan koreksi tipis juga, ataupun naik tipis ya, ataupun dia ngebayang besok ya. Kenapa ya? Saya memprediksi masih ada 2 hari lagi dia akan ada kenaikan, ataupun dia besok juga akan naik kencang ya. Nah, tapi prediksi itu, kalau yang saya prediksi cuma 2 hari paling lama ya, cuma 2 hari. Jadi besok ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman beli Antam ya, beli Antam. Terus ada Inco ya. Ini harganya masih udah di bawah support ya. Jadi saya yakin besok ada tren kenaikan untuk Inco juga, sama Tins ya. Kalaupun turun 2 hari ya, dan saya akan merekomendasikan saham ini untuk minggu depan kalaupun turun besok ya. Untuk Tins hampir ini ya, hampir menyentuh daerah supportnya. Jadi makanya kenapa saya bilang 1 atau 2 hari ya, karena dari sini dia baru turun ya, baru turun, jadi kemungkinan untuk naik langsung ke atas agak susah ya, tapi bisa terjadi, bisa. Begitu juga dengan BRIS. Ini saham-saham blue chip yang lagi down ya, maksudnya lagi turun ya, dan saya ngelihatnya ini peluang buat teman-teman bisa mempertimbangkan dalam membeli. Makanya saya bilang jangan beli saham pagi terus jual sore, nggak kayak gitu beli saham ya teman-teman. Harus ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang teman-teman dalam membeli saham. Oke, hanya itu
yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau ada yang pengen ngobrol di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Oh ya, satu lagi, subscribe, share, dan like ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.